Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nur Azlina, NPM 2003090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 4B pagi. Baiklah, video ini adalah pembahasan lanjut dari video sebelumnya. Tepatnya pada video ini kita akan membahas tentang mengobati penyakit jiwa. Metode terapi yang tersedia untuk mengobati mereka yang memiliki penyakit mental umumnya jatuh ke dalam salah satu dari 3 kategori, antara lain yaitu psikologis, psikiatri, dan fisik. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terapi psikologi. Di dalam terapi psikologi terdapat juga beberapa terapi lainnya, antara lain yaitu satu, terapi psikoanalisa. Terapi psikoanalisis mengklaim bahwa gangguan mental muncul sebagai akibat dari konflik yang belum terselesaikan antara komponen kepribadian individu. Konflik ini belum terselesaikan karena tidak sadar atau tertekan. Dengan kata lain, individu tidak menyadari adanya. Jika kita tidak menyadari adanya konflik, maka masuk akal bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa konflik ini ke dalam kesadaran seseorang, sehingga dapat ditangani dan pada akhirnya diselesaikan. Ini adalah proses jangka panjang yang melibatkan teknik seperti asosiasi bebas, atau berbicara tentang apapun yang terlintas dalam pikiran, analisis mimpi, dan hipnoterapi. 2. Terapi perilaku. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang apa itu behavioris, di mana bahwa behavioris menganggap perilaku manusia sebagai serangkaian respon yang dipelajari terhadap rangsangan eksternal. Mengambil contoh fobia, penjelasan behavioris akan menunjukkan bahwa orang fobia sebelumnya telah belajar mengasosiasikan objek yang ditakuti dengan konsekuensi negatif. Tujuan dari teknik perilaku adalah untuk melupakan asosiasi negatif ini melalui teknik seperti desensitisasi sistematis. 3. Terapi perilaku. Terapi ini mencoba untuk menggabungkan kedua teknik modifikasi perilaku kebiasaan dan prosedur yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan negatif atau maladaptif. Ini berarti bahwa jika seorang terapis bekerja dengan penggunaan layanan yang cemas, dia akan mendekati masalah dari dua sudut yang saling melengkapi. Individu mungkin diajarkan teknik relaksasi, yaitu metode perilaku, untuk mengatasi gejala kecemasan seperti serangan panik. Selain itu, terapis akan mencoba menyelesaikan keyakinan negatif dan atau irasional yang dipegang oleh pengguna layanan yang dapat memicu serangan panik. 4. Konsultasi humanistik. Konseling humanistik didasarkan pada apa yang dikenal sebagai pendekatan fenomenologis, karena individu dipandang sebagai memiliki kecenderungan alami untuk menuju pertumbuhan dan pemenuhan diri. Dalam kerangka ini, penyakit mental dipahami sebagai timbul dari frustasi, sebagai akibat dari keadaan menghalangi kemajuan individu untuk memenuhi potensi mereka. 5. Pendekatan elektik. Satu situasi tertentu di mana pendekatan elektik dapat digunakan adalah dalam kasus terapi keluarga. Alasan dibalik jenis terapi ini terletak pada keyakinan bahwa masalah individu sering disebabkan atau diperburuk oleh kesulitan komunikasi atau hubungan dalam keluarga. Setelah terapi psikologis, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang terapi fisik. Terapi fisik dicirikan oleh sifat invasif. Istilah ini berarti bahwa terapi melibatkan beberapa bentuk intervensi medis, dari pemberian obat-obatan hingga prosedur beda besar. Bagian berikutnya dari bab ini mempertimbangkan 3 terapi fisik yang paling berpengaruh dan dipopulerkan, yaitu 1. Obat psikoterapi, 2. Terapi kejang listrik, dan 3. Bedah psiko. Selanjutnya, contoh skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah contoh gangguan mental psikotik. 1. Gejala skizofrenia.
Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa istilah skizofrenia sebenarnya mengacu pada sekelompok gangguan dan bukan pada satu kondisi tunggal. Secara umum, skizofrenia dicirikan oleh disorganisasi parah atau gangguan kepribadian individu. Pandangan yang terdistorsi tentang realitas dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak dari gangguan ini yaitu gangguan pikiran, gangguan persepsi, gangguan afek. Pada gangguan afek, individu dengan skizofrenia sering tidak menunjukkan respon emosional standar. Mereka mungkin menertawakan sesuatu yang kebanyakan orang anggap menyedihkan, atau mereka mungkin tidak menunjukkan respon emosional apapun. Selama episode skizofrenia, individu akan cenderung menarik diri dari orang lain dan tenggelam dalam pikiran atau fantasi batinnya. Keadaan penyerapan ini dapat begitu intens, sehingga orang tersebut tidak tahu hari apa, bahkan bulan apa, atau bahkan di mana ia berada saat itu. Dan dampak terakhir dari gangguan ini yaitu penurunan kemampuan untuk berfungsi. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.